Haleluya. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Tuntun dan pimpin kami siang hari ini Tuhan. Murid-murid-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar berpesanlah kepada kami Tuhan. Berikan kepada kami konsentrasi yang penuh Tuhan. Jauhkan dari kami pikiran melayang-layang Tuhan. Kalau kami mau fokus pada Engkau Tuhan. Kami mau menangkap pesan-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara, selamat ya kepada ibadah remaja yang sudah berganti nama dari TYO ya. Dulu namanya TYO, sekarang ganti namanya jadi God Disciple Church ya. God Disciple artinya murid Tuhan atau murid Kristus. Cocok banget ini. Oke, sebelum kita masuk dalam slide PowerPoint, tampilkan dulu ayat yang Yohanes 17 ayat 3. Tentang hidup yang kekal ya. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus ini, kehidupan kekal yang Tuhan maksudkan untuk kita adalah pengenalan akan Kristus. Pengenalan artinya terus-menerus. Mengenal itu belajar, mengenal Tuhan itu belajar. Tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan itu belajar segala sesuatu tentang Tuhan. Itu nggak ada habisnya. Makanya kehidupan kita kekal buat mengenal Dia, itu bahagia banget ya. Selain memuji dan menyembah Tuhan tentunya. Oke? Nah, apa yang Tuhan mau berikan kepada murid-muridnya itu tersembunyi bagi orang-orang dunia ya. Menjadi murid Kristus itu gampang nggak sih? Udah pasti nggak gampang ya. Kalau gampang orang dunia tinggal baca dia langsung tahu. Ya. Makanya di Alkitab ada dikatakan Tuhan mau membuat orang-orang yang merasa tinggi direndahkan. Orang-orang bijaksana dipermalukan. Orang-orang hebat direndahkan pokoknya. Oleh apa? Oleh pengenalan akan Tuhan. Karena orang yang mau mengenal Tuhan Yesus nggak bisa dengan otaknya aja atau kekuatannya. Dia belajar dan mengenal Tuhan. Nggak bakal bisa. Tersembunyi. Hanya diberikan kepada orang yang menjadi muridnya. Ya. Oke, boleh masuk ke slide-nya, silakan. Judulnya sesuai dengan sesuai dengan nama komunitas baru kita, God Disciple Church. Disciple itu murid, bahasa Inggris disciple. Kemudian dipakai di bahasa Indonesia orang ngomong disiplin. Nah itu juga dari situ disiplin. Murid, disciple, disiplin itu suatu ketekunan. Ya. Jadi murid itu bicara tentang ketekunan. Rutin, terus menerus, orang yang disiplin. Kalau cuma sebentar-sebentar dong itu bukan disiplin namanya. Kalau terus menerus itu namanya disiplin, belajar ya. Mengapa menjadi murid? Ya. Mengapa harus menjadi murid? Karena itu wajib. Kalau nggak menjadi murid nggak bisa. Buat kekristenan itu nggak bisa kalau nggak jadi murid. Amanat agung yang pertama udah pasti kita baca bersama ya di Matius 28 ayat 19. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, di sini amanat agung pokoknya yang paling utama. Jadi yang paling utama yang Tuhan kita mau buat kita apa? Jadi murid, yaitu belajar. Kemudian di sini juga dikatakan Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Siapa yang disertai di sini? Ya. Di situ kan katanya jadikanlah semua bangsa murid keperintahnya kan. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita untuk menjadikan sebuah bangsa murid, berarti kita murid atau pemurid. Kita pemurid. Baru Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Jadikanlah semua bangsa murid. Dia berbicara kepada seseorang yang
akan menjadikan semua bangsa murid. Artinya kita adalah orang yang punya hati ingin memuridkan orang lain. Tentunya awalnya harus jadi murid dulu, ya. Tapi Komarko percaya kalau kita udah punya hati untuk jadi murid, di situ Tuhan udah menyertai kita. Yang penting kita terus, nggak berhenti, disiplin, disiplin, terus menerus, tekun, sampai akhirnya pesan Tuhan kita bisa tangkap, kita bisa dengar tuntunan Tuhan, dan kita mau orang lain menjadi murid seperti yang Tuhan kehendaki. Teks yang kedua, nah yang tadi itu disertai sampai kepada akhir zaman, ya, yaitu melakukan amanat agung. Menjadi murid itu udah melakukan amanat agung belum? Menjadi murid? Belum. Baru belajar kekristenan, menjadi murid itu baru awalnya. Tapi kalau kita udah memuridkan, itu baru melakukan amanat agung. Ya, tentunya langkah pertama untuk memuridkan adalah menjadi murid. Oke, next lagi. Mengapa menjadi murid? Karena kalau kita jadi murid, ya, kita dapat penjelasan tanpa perumpamaan. Kita baca ya. Ya, kalau bukan murid maka dikasih perumpamaan. Mengapa? Matius 13 ayat 13, 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Ya, itu ngomong kepada orang-orang umum yang ngikutin Tuhan Yesus kemana-mana. Dikasih perumpamaan, nggak ngerti. Kenapa dikasih perumpamaan? Biar mikir. Tuhan suka kita berpikir. Tuhan nggak mau yang orangnya gitu, ya pulang atau apa-apa. Kasian banget juga ya. Yang ngajar juga capek. Coba misalnya kita anggaplah kita di posisi jadi guru. Murid kita, kamu ngajarin mereka, udah capek-capek dia pulang, setahun kemudian lu dapat apa yang gua ajarkan, nggak dapat apa-apa. Kesel banget kan? Nah itu posisi sebagai guru. Kalau posisi sebagai orang tua, udah kamu disekolahkan bayar SPP setiap bulan, udah habis tahun nggak tahu habis berapa juta. Kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Lebih kesel lagi gitu kan. Yang lebih kasihan lagi yang muridnya udah habisin waktu di situ, pulang nggak dapat apapun. Itu parah banget. Parah lah intinya. Apa bedanya orang umum, ya, kerumunan yang mengerumuni Yesus dengan murid? Murid sungguh-sungguh, ada kesungguh-sungguhan. Komitmen, sungguh-sungguh artinya kalau dengar khotbah misalnya nih ya, yang catat siapa di sini? Yang kalau habis dengar dari sini pulang bisa ingat tanpa mencatat. Lain kali kalian nggak perlu mencatat, nggak perlu. Tapi kalau pulang nggak ingat, next dengar khotbah dimanapun, baik di YouTube, kalian catat. Seorang guru bisa melihat muridnya sungguh-sungguh waktu dia salah satu melakukannya mencatat. Yang catat. Tapi dia ngomongnya cepet banget om, nggak kecatat. Catat apa yang bisa kamu tangkap. Jadi kita bukan mencatat kata-kata yang keluar dari mulut orang yang ngomong. Jadi kita dengerin dulu dia ngomongnya apa. Kita tangkap dulu. Satu kata boleh, satu kalimat juga boleh. Oh, kesetiaan, catat kesetiaan. Kalau bisa tangkap satu kalimat lebih bagus lagi, catat semua. Ya. Kalau ayat kan kita cuma catat ayatnya doang, nanti bisa di-search di HP. Gampang ya. Oke. Salah satunya kesungguhan. Orang yang jadi murid itu sungguh-sungguh waktu dia mencatat. Memperhatikan udah pasti. Terus komitmen, terus menerus melakukannya. Rutin. Dan hatinya ingin belajar. Kemudian begitu dia jadi murid, dia udah dapat. Wah ini luar biasa nih, ilmu ini luar biasa nih. Saya ingin orang lain juga jadi seperti yang saya dapat. Hati yang ingin memuridkan. Orang itu akan disertai oleh Tuhan. Next lagi. Murid menangkap pesan. Nah ini ada dua nih. Ya, ada dua sisi. Murid menangkap pesan ya, yang berguna untuk pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan ya. Banyak orang mendengar khotbah tapi tidak menangkap pesan. Kenapa? Salah satunya itu tidak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh aja susah catatnya. Apalagi nggak sungguh-sungguh, kayaknya memang lebih gampang nggak sungguh-sungguh. Biarin aja dia lewat. Seperti air mengalir. Cuma adem doang, tapi nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau kita murid ingin mendapat pesan ya, gini. Tuhan Yesus kasih ke orang lain perumpamaan karena dia tahu mereka nggak sungguh-sungguh. Kemudian kepada murid, Tuhan kasih bukan dalam bentuk perumpamaan, tapi pesan yang utama. Kalau muridnya nggak sungguh-sungguh nangkep, bisa nangkep nggak? Nggak ketangkep. Meskipun udah pesen, wah kasih lu peta harta karunnya nih, jelasin nih ya. Dari Pademangan 3 belok di gang 10, dari gang 10 belok ke Pademangan 2, udah jelasin panjang lebar. Karena lu nggak nangkep, meskipun peta harta karun juga nggak bakal dapet, nggak bakal. Jadi dari segi kita harus sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan ngomong.
Tuhan memang udah kasih pesannya, tapi kita nggak bisa dengar, kita nggak bisa nangkep. Karena kita nggak melatih. Menangkap pesan Tuhan itu bukan hari ini dengar langsung bisa tangkap, nggak dilatih. Hari ini kita dengar, catat dulu, kemudian belajar menangkap pesan. Ya, ada orang yang ngomongnya panjang lebar, kita tangkap satu kata. Ada orang yang ngomongnya pendek, kita bisa tangkap lebih dari satu kata atau lebih dari satu kalimat. Kalau kita fokus, ya kita sungguh-sungguh, maka kita akan bisa mendapatkannya. Mencatat, baca ulang, renungkan, memperkatakan kembali ya kalau ikut pemuritan yang Om Marco lakukan. Kenapa harus bikin video? Jadi saya kirim video, bentuknya sharing firman, kalian juga kirim kembali videonya. Kenapa harus video? Karena kalau kalian ingin video, pertama kalian harus catat, harus tangkap, terus catat. Kemudian waktu mau ngomongnya harus diproses lagi, kemudian baru ucapkan. Waktu ucapkan itu mengulangnya kurang lebih 3-5 kali. Itu udah merenungkan firman. Ya, jadi Komarko bukan menyiksa, tapi melatih. Memang awalnya susah. Kalau gampang, nggak perlu sekolah. Namanya sekolah itu, belajar itu pasti susah. Tapi bisa. Yang penting kita sedikit. Ya hari ini guru ajar ini kita catat. Besok dia ajar apa kita catat. Kalau waktu ujian baru dibaca kembali bukunya dari awal, semalam, nah terjadilah itu. Mungkin ujiannya bisa lulus. Mungkin bisa dapat nilai bagus. Begitu selesai sekolah nggak ada yang nempel, karena nggak tiap hari. Kalau kita tiap hari kita bayar uang sekolah nggak rugi. Kalau kita dengar firman Tuhan kita udah datang setiap hari, itu bayar waktu. Kalau kita catat, kita renungkan tiap hari dikit-dikit, dia akan nempel. Disusunnya dikit-dikit. Nggak bisa sesuatu yang gede itu disusun langsung brek. Nah, mungkin kita bisa menyerap. Ya. Next. Spontan. Nah ini harus hati-hati nih ya. Mengapa menjadi murid? Salah satunya kita ingin mendapatkan pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu kita bisa dapatkan secara spontan. Kita baca dulu deh firman-Nya Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring atau diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ya. Jadi kita belajar menangkap pesan dari Roh Kudus, bukan pesan dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita sama dari Roh Kudus itu agak beda. Meskipun sekarang mungkin masih bingung, tapi boleh. Percaya sama Komarko kalian lakukan ya. Itu perlu latihan dimulai dari menangkap pesan Tuhan di khotbah. Jadi yang umum-umum dulu. Pesan Tuhan kan banyak tuh. Yang umum ada. Kalau kalian udah peka bisa menangkap pesan yang pribadi. Nah, kalian harus tangkap yang umum dulu. Khotbah pendeta yang umum-umum, yang tercatat di Alkitab. Kalian coba tangkap. Bisa tangkap nggak itu? Kalau bisa tangkap, karena kalian sungguh-sungguh mencatat dan segala macam, bertahun-tahun kemudian nanti mulai muncul suara Tuhan, tuntunan untuk pesan yang umum. Nah dari pesan yang umum, lama-lama bisa jadi pesan yang pribadi. Pesan pribadi bentuknya kayak gimana kok? Untuk sekolah misalnya. Untuk pacaran misalnya. Kalau kalian udah berkeluarga, untuk keluarga. Atau udah punya usaha atau pekerjaan, untuk pekerjaan. Tuhan bisa tuntun. Tuntunan Tuhan namanya. Kalau kita dari awal nggak sungguh-sungguh, nggak bakal bisa mendengar. Pesan umum aja nggak sungguh-sungguh, nggak bakal dapat, apalagi pesan pribadi. Nah, kenapa harus dengar tuntunan dari Roh Kudus? Balik lagi ke ayat yang slide yang pertama yang tentang amanat agung. Amanat agung ya. Di situ ada dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan cuma belajar doang, tapi kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Itu sebabnya orang dunia tanpa sungguh-sungguh cari Tuhan, pakai otaknya doang nggak bisa nangkep apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya rahasia kerajaan sorga mereka nggak bisa nangkep. Tapi dengan tuntunan, dengan kuasa dari Bapa, ya dari Tuhan Yesus, ya kayak mati di kayu salib, dan dari Roh Kudus, baru kita apa yang kita pelajari itu bisa menghasilkan sesuatu yang benar. Pesannya itu benar, nggak ngaco. Oke, balik lagi ke yang spontan, ya. Ini penting banget. Jadi menjadi murid bukan belajar berkhotbah, bukan belajar menyampaikan kata-kata yang hebat-hebat, bukan. Menjadi murid adalah belajar mendengar suara Tuhan, mendengar pesan Tuhan. Tentu awalnya dimulai dari menangkap pesan dari khotbah dulu. Misalnya orang khotbah, kamu dengerin, tangkap dulu.
Kalau itu aja kalian nggak bisa dapat, kalian nggak bakal dapat waktu lagi di rumah, lagi baca Alkitab terus Tuhan kasih sesuatu, nggak bakal dapat, nggak bakal. Jadi dari khotbah, dari apa yang kalian baca, kalian coba tangkap dulu. Tuhan lihat kalian sungguh-sungguh mencari Tuhan. Makanya ada firman-Nya yang tentang kita harus mencari, mengetok, meminta, usaha seorang murid. Kalau kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, pesan Tuhan akan muncul dari yang cuma cahaya kecil, makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Mulai mengerti firman, kemudian mulai menangkap pesan Tuhan, sampai mendengar panggilan Tuhan untuk kita. Itu lebih luar biasa lagi, ya. Nggak membuat hidup kita menjadi lebih berat, membuat hidup kita jadi lebih indah, lebih bahagia. Oke. Nah, Om Marco juga dapat pesan Tuhan nih, waktu mau sampaikan ini pesan Tuhan tentang suam-suam kuku loh. Om Marco udah sering baca loh ayatnya. Wahyu 3 ayat 16, kita baca bersama, 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yang dingin itu siapa? Orang yang gak mengenal Tuhan, udah pasti. Yang panas siapa? Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang menyala-nyala di dalam Tuhan, ingin rindu jiwa-jiwa juga boleh ditebus, diselamatkan dan mengerti firman Tuhan jadi murid. Orang yang suam-suam kuku, ya, percaya Tuhan, datang ke gereja, ibadah remaja, ibadah dewasa, ibadah YouTube, ibadah Zoom. Dengar firman Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh memperhatikannya. Tidak merenungkannya, sungguh-sungguh aja enggak, apalagi merenungkan, ya. Tidak memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan di sini bukannya habis baca dibacain ulang kayak reklamasi. Ya itu boleh aja kalau mau sih, ya. Atau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Wah itu berat kok, itu susah. Ajak ke gereja susah pakai menyampaikan firman. Nah, saya bahas ya yang lain lah, itu nggak usah. Ya, itu tidak dilakukan. Itu adalah suam-suam kuku, yang di Alkitab ada dikatakan orang yang beribadah tetapi mengingkari kekuatan dari ibadah itu. Ya, ada di Alkitab dikatakan orang ibadah lama beribadah tapi dia mengingkari kekuatan dari ibadah itu. Kekuatan dari ibadah itu apa? Apa yang kita dapat itu dari Tuhan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kekuatan ibadah itu ada di situ. Yang membuat orang, wah luar biasa. Kita kan tentu sering ibadah dengan orang lain, bersaksi ini itu. Makin semangat di dalam Tuhan, itu kekuatan ibadah. Tapi kamu kok nggak ngerti? Kok dia ngerti ya? Kok dia dapat ya? Kok saya nggak dapat? Dimulai dari sungguh-sungguh dulu. Sungguh-sungguh aja belum, nggak mungkin dapat. Karena kalau kalian dikasih tahu juga, kalau belum sungguh-sungguh juga nggak ada bakal nangkep. Perlu ditangkep. Oke? Lagi. Beda murid dengan kerumunan. Ini di firman ada. Firman di Yohanes 6 ayat 54 ya. Saya bacakan bersama. Saya bacakan 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Begitu mereka dengar, makan daging orang, minum darah orang, vampir ini kayaknya. Dracula ini kayaknya, ajaran sesat nih. Ya. Ayat berikutnya, sesudah mendengar semua itu banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, ya mungkin terjemahnya bukan begitu, perkataan ini kayaknya sesat gitu mungkin kata-katanya. Siapa yang sanggup mendengarkannya gitu? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bedanya murid dengan kerumunan apa? Mau belajar, disiplin, bukan cuma rutin, disiplin. Sulit pun dilakukan, karena tahu, percaya sama gurunya. Itu sesuatu yang bagus, meskipun sulit, tetap mau belajar. Dengar tapi belum paham, tetap mau datang lagi, renungkan lagi, berusaha sampai mendapatkannya. Kalau orang yang males, udahlah, ini susah lah, ini sulit lah, ini nggak mungkin lah, mustahil lah. Padahal bukan karena itu, karena nggak ngerti, tapi dia langsung pergi, udah nggak mau melakukannya lagi, udah mundur, tersaring. Memang Tuhan Yesus sengaja menyaring itu. Karena ada orang-orang yang melihat tapi tidak melihat. Mendengar tapi tidak mendengar. Dan mereka tidak mengerti, orang itu ditinggalkan sama dia. Mungkin awal disemangatin 1-2 kali, tapi nggak mau ikut juga, ditinggal. Udah pasti. Ya, jangan sampai itu terjadi sama kita. Next. Nah, ini saya nggak kasih penjelasan. Mengapa menjadi murid? Menjadi murid adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan.
Ini saya mau bertanya kepada kalian. Kalian tanya sama diri kalian sendiri. Kalian serupa dan segambar dengan Tuhan nggak? Kenapa waktu itu Komarko disuruh bikin pemuritan murid Kristus? Saya kirim video penjelasan sharing. Kalian juga harus balas dengan video. Sekarang saya tanya, banyak yang malu Tuhan. Banyak yang nggak mau pasti. Audio aja belum tentu mau, apalagi video, maunya tulisan. Tulisan kan bisa kopas-kopas di Google. Audio mungkin tersembunyi dia, tapi rasa percaya dirinya di dalam Tuhan itu nggak boleh nggak ada, harus ada. Waktu kita rekam video dilihat, aduh muka gue jelek banget sih, banyak yang kayak begitu. Aduh jerawat gue gede banget nih, nggak ada masalah. Ada orang yang mukanya hancur aja dia bersaksi, dia melihat wajah sendiri nggak malu. Yang pernah mengalami kecelakaan kebakar itu loh siapa tuh? Yang nggak punya tangan dan nggak punya kaki, ini puji syukur dia aja serupa dan segambar Tuhan. Itu serupa segambar Tuhan dibanding orang yang badannya lengkap tapi citra dirinya di dalam Tuhan itu nggak ada. Kita itu, firman Tuhan ngomong tentang kita apa? Di firman Tuhan itu ada, kita ini adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Imamat rajani, imamat itu orang yang seperti imam, pendeta, nabi, yang ngerti firman, yang luar biasa. Rajani, seorang raja berkuasa, percaya diri, bisa memerintah. Itu kita. Bukan yang dunia katakan tentang kita. Ada yang bilang, saya introvert. Saya coba cari di Alkitab, nggak ada yang introvert. Nggak bisa ngomong ada, banyak. Tokoh Alkitab, Musa aja, Musa disuruh ngomong Firaun, takut dia, nggak berani ngomong. Makanya Musa ditemenin sama siapa? Harun. Waktu tulah yang pertama sama yang keempat ya, kalau nggak salah, yang ngomong Harun loh. Jadi Tuhan ngomong ke Musa, nanti kamu ngomong ke Firaun yang ngomongnya gitu. Tapi saya nggak berani, malu. Nggak berani saya kirim video saya ke Firaun, nanti dia lihat muka saya malu. Gitu. Ya udah kamu minta bantuan Harun lah. Nah Musa ngomong ke Harun. Harun baru ngomong langsung video call sama Firaun. Lu kalau nggak siap nanti tulah pertama. Kayak gitu Tuhan ngomong lagi. Tulah kedua. Musa dibilang kamu jangan takut, kamu tuh luar biasa. Tapi dia tetap nggak percaya diri. Suruh Harun lagi, akhirnya Harun. Dan terjadi sampai berkali-kali, akhirnya tulah terjadi. Yang kelima ya kalau nggak salah atau yang keberapa. Pokoknya dia kayak mulai percaya diri, akhirnya dia datang ke Firaun ngomong masih pelan gitu karena masih takut. Tapi lama-lama dilakukan rutin, komitmen. Murid itu begitu mencoba, nggak usah takut salah. Kalau salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Bukan ujian, kalau ujian salah langsung dapat nilai jelek. Kalau latihan nggak apa-apa, boleh salah. Ya, jadi kita serupa, segambar dengan Tuhan. Jangan takut. Ini kalian renungkan ya. Kalau nggak bisa move on gitu. Ya, next. Menjadi murid untuk belajar perlu memaksakan diri ya. Kalau belajar, namanya belajar itu bukan sesuatu yang gampang, tapi sesuatu yang sulit. Gunung ya, kalau di IG kan dibilang mau naik gunung bersama Komarko nih. Naik gunung. Bisa nggak langsung saya sekarang jalan langsung saya lari kebut sampai ke atas? Nggak bisa. Udah berpuluh tahun naik gunung juga nggak bisa begitu. Naik gunung step by step. Ya, itu hitung jarak pendeknya. Kira-kira 20 menit, istirahat 5 menit. Jalan lagi berapa menit, istirahat lagi berapa menit. Itu dilakukan step by step. Ya. Mendaki gunung buat orang yang nggak tahu, bahaya tuh, ada setan, ada macan, ada orang tersesat mati, orang jatuh ke jurang, selfie terus jatuh ke jurang. Yang bego, yang selfie soalnya. Udah tahu ada jurang, masih selfie juga. Ya. Nah naik ke gunung itu memang bahaya nggak? Bahaya. Belajar firman Tuhan susah nggak? Susah. Naik ke gunung susah nggak? Susah. Tapi kok ada yang bisa? Dia ada persiapan. Kita belajar juga perlu persiapan. Nah, persiapan kita itu sedikit demi sedikit. Latihan, lama-lama. Oh, ternyata enggak tuh saya udah sampai. Kamu waktu SD takut nggak? Masuk sekolah, takut. Itu kan lama, 6 tahun. Tapi tamat nggak?
Tamat. SMP, aduh masuk SMP takut nih, takut. Begitu masuk, belajar. Kan nggak langsung semua buku dilempar ke kamu suruh telan hari itu juga, enggak. Tapi kita belajar sedikit demi sedikit. Yang penting kita tekun. Itu justru kekuatan dari sebuah repetisi, pengulangan. Orang yang berbakat gak latihan lebih hebat daripada orang yang gak terlalu berbakat tapi dia latihan. Yang mana yang lebih berhasil? Jangka pendek mungkin yang berbakat, tapi kalau jangka panjang, orang yang rutin latihan, rutin melakukannya, disiplin, itu yang akan berhasil. Yang itu nggak tahu ketelantar di mana, karena mungkin dia males. Berbakat tapi males, nggak bisa. Tuhan menyukai orang rajin, orang males nggak kepake. Ya, belajar perlu memaksakan diri. Orang tua memaksakan anak menyekolahkan, bayar. Anak merasa agak terpaksa, tapi dia masuk juga. Tidak nyaman, tapi dia belajar. Kemudian dia menyadari, oh bagus ternyata. Karena di situ. Jadi ini ada keterpaksaan yang membangun diri. Komarko mau naik gunung, tiap hari Komarko latihan kaki. Squat, push up. Sakit nggak? Sakit. Sakit yang membangun. Bagus. Kalau nggak sakit di rumah, rasakan kamu waktu di gunung, sakit. Sampai nangis-nangis. Sampai bilang mau mengundurkan diri dari pendakian gunung. Nah itu tahu rasa. Ya, ada orangnya di sini. Next. Nah, mengapa penting menjadi murid? Kita sering dengar orang yang bom bunuh diri. Orang yang seolah-olah beragama tapi dia jahat. Memaksakan kehendak mukulin orang rame-rame. Karena dia beragama, datang ibadah tapi memungkiri kekuatan ibadah itu. Dia cuma ikutin seremoninya, liturginya, ya, apa yang harus dilakukan, persembahan, doa, tepuk tangan, nyanyi, tapi otaknya nggak berubah. Yang Tuhan kita inginkan dari kita adalah perubahan pola pikir kita, pembaharuan budi kita. Kalau orang nggak melakukan itu, akan jadi orang yang bilang manusia agama yang penuh kebodohan, penuh kekerasan, fanatik, buta. Matanya buta tapi fanatik. Agama gue paling benar, dibacok. Padahal agama ngajarin kasih. Orang yang mati, jadi bego gitu loh, bodoh. Tuhan paling kesel sama orang bodoh. Itu kalau Tuhan nggak kesel sama orang bodoh, manusia yang bodoh, dia nggak datang dan bilang, jadi muridku, enggak. Kamu percaya aku, kamu selamatkan, dipencet tombolnya langsung orang itu pindah ke surga saat itu juga. Tapi karena dia kesel, dia ingin orang belajar menjadi pintar. Keselamatan, menyelamatkan kita dari kebodohan kita. Kasian banget. Oke, lanjut lagi. Ciri murid Kristus, murid Tuhan. Mau memulai, mau mencoba, tidak takut salah. Selalu konsisten melakukan apa yang sedang dia pelajari. Konsisten itu akan menghasilkan pertambahan. Kalau konsisten tapi nggak berubah-berubah, itu juga bukan konsisten namanya. Ngulang doang gitu. Tapi kalau konsisten dia tadinya nggak mampu push up. Dia mau push up 50 kali, belum sanggup cuma bisa push up 3 kali. Dilakukan selama sebulan 3 kali terus. Bulan kedua jadi 4 kali. Wih, ringan nih ternyata yang keempat. Bulan ketiga udah bisa 6 kali, makin ringan. Tapi kalau 2 tahun push up-nya 3 kali terus, itu kayaknya agak nggak beres gitu. Bodoh itu istilahnya kalau mau ngomong kasar. Rajin ya. Ada firmannya, nanti kalian carilah. Tentang perumpamaan talenta. Ada 3 orang dikasih 1 talenta. Engkau kasih 1 juta. Ya, Jordi 1 juta. Jordi 1 juta. Justin 1 juta. Rainer 1 juta. Omar kok kasih kalian waktu 6 bulan. Kalian usahakan gitu kan. Yang rajin 1 juta jadi 2 juta. 1 juta jadi 5 juta. Ada yang satu yang 1 jutanya disimpan aja di dompet. Sampai sekarang belum pernah dikeluarin om. Dibuka 6 bulan kemudian udah bulukan. Itu nggak rajin. Kalau yang rajin, Tuhan senengin. Itu yang Tuhan mau kasih pesan. Kalau yang nggak rajin, itu siapa? Kerumunan. Nggak bakal dikasih pesan. Dikasih PHP terus. Nggak dapet. Karena dia nggak sungguh-sungguh. Jadi sebelum kita memulai, Tuhan ingin lihat kita sungguh-sungguh dulu. Kita ibadah sungguh nggak, fokus nggak? Kalau nggak fokus, jangan harap. Jadi tidak boleh malas. Lanjut. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ini yang paling penting. Ini paling penting. Kalau nggak ada itu, berkat Tuhan nggak bisa turun atas kita. Tadi firmannya ada yang ngomong soal yang belum akil balik itu loh. Apa tadi yang belum akil balik? Coba tampilkan. Yang belum akil balik. Ya, akil balik itu kayak apa sih?
mencapai umur 17 tahun gitu. Udah masuk ke kedewasaan. Ya. Coba cari dulu. Jadi orang multimedia juga jangan dikasih kendor biar dia berusaha mikir, gercep gitu. Jadi dibilang firman itu bilang, kalau kita belum akil balik atau mencapai kedewasaan, meskipun kita ini adalah ahli waris dari kerajaan surga, dari Tuhan, kita tidak bisa menerima warisan itu. Nggak bisa. Tuhan sudah siapkan, tapi kita nggak bisa menerima itu kalau kita nggak dewasa. Malah kita menjadi seperti hamba. Nggak bisa terima. Akil balik atau mencapai kedewasaan, nah itu. Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik atau dewasa secara rohani, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Jadi kalian udah anak Tuhan secara status. Tapi kalian perlu belajar karena Tuhan suruh kalian jadi murid. Tapi kalian nggak mau belajar. Akhirnya karena nggak belajar, jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Karena kalian nggak mau belajar, kalian nggak dewasa rohani. Nggak bisa dewasa. Sehingga Tuhan nggak bisa memberikan warisannya segala sesuatu yang luar biasa kepada kita. Kenapa? Nanti bisa ngaco. Karena kalau belum dewasa secara rohani, nggak merenungkan firman, nggak dewasa secara firman, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Hamba itu pemikirannya itu pokoknya inilah benar-benar rendah, nggak bisa apa-apa, nggak punya warisan apapun. Pemikirannya itu bukan orang yang memerintah, ya. Karena kalau kita nanti bersama dengan Tuhan, kita memerintah bersama Tuhan di kerajaan surga. Untuk memerintah seseorang itu perlu dewasa, perlu bisa Tuhan kasih tuntunan, pimpinan, pesan. Kalau tanpa itu masuk, nggak bisa dikasih senjata-senjata dari itu warisan dari Tuhan, baik senjata maupun apa, segala yang luar biasa itu nggak bisa kita pakai juga, percuma juga, karena kita secara rohani nggak dewasa. Oke? Cukup saya rasa untuk menjadi murid. Kalian yang sekarang nggak sungguh-sungguh, nggak rajin baca firman, mulai rajin. Nggak usah banyak-banyak dulu bacanya kalau belum pernah mulai dikit-dikit. Ya, belum rutin, kalau ikut ibadah nggak sungguh-sungguh, sekarang mulai sungguh-sungguh. Yang suka dengar firman, pulang suka lupa, catat. Catatnya dikit-dikit dulu, jangan banyak-banyak dan membebani diri sampai terlalu capek. Catat dulu, yang penting ada. Catatnya di handphone kan banyak, ada notes, ada Google Keep Notes juga. Kita catat, nggak bakal hilang masuk ke cloud. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita tunjukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah ditaburkan di tanah anak-anak-Mu yang baik, dan biarlah firman itu menjadi buah kesempurnaan yang matang di dalam Engkau. Mau berkatakan, biarlah Engkau memberkati mereka satu persatu, penuhi mereka dengan roh-Mu, penuhi mereka dengan firman-Mu, agar mereka bisa menerima warisan yang Engkau telah siapkan bagi mereka jika mereka dewasa secara rohani di dalam Engkau. Jadikan juga mereka semua bukan hanya murid, tapi semua mempunyai hati yang rindu akan jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, dan jiwa-jiwa itu boleh mereka muridkan Tuhan, sehingga penyertaan-Mu sempurna bersama dengan kami sampai kepada kesudahan akhir zaman. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, murid Kristus.